Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Baik, kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Kita bacakan pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Jadi ide pokok sering disebut dengan pokok pikiran atau disebut juga gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Baik, kita akan bacakan teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dari teks berikut, kita dapat menemukan kalimat utama. Kalimat utama pada teks gurita yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat utama ini kita ambil sebagai ide pokok. Ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kita lanjutkan. Baik. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Kita ulangi ya. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Teruskan ya.
kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks, terdapat kalimat penjelas. Dalam suatu paragraf ada dua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Kalimat penjelas itu informasi tambahan, menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan di kalimat utama. Selain itu, kalimat penjelas berisi informasi tambahan, alasan, dan pernyataan yang mendukung kalimat utama. Kita teruskan ya. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kalau kita lihat, kalimat utama ini menjelaskan secara lebih umum. Serangga menggunakan kaki untuk bergerak. Dalam kalimat penjelas, bergerak di sini lebih dikhususkan seperti untuk berjalan, seperti untuk melompat, seperti untuk berenang, atau bergerak berjalan di atas air. Jadi kalimat utama ini menjelaskan dan lebih umum ya. Jadi untuk kalimat penjelas menjelaskan lebih rinci, sedangkan kalimat utama penjelasannya bersifat umum. Kita lanjutkan. Berikutnya kita lihat lagi. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok, yaitu membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Ketiga, menemukan informasi di dalam kalimat utama. Jadi, membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama, lalu temukan informasi yang ada dalam kalimat utama. Mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: A. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. B. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. F. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Pada saat kita mau mengembangkan atau membuat sebuah paragraf, kita harus menentukan topik. Misalkan
kita tentukan topik mengenai hewan dan tumbuhan. Lebih spesifik lagi mengenai misalkan organ gerak hewan, topiknya. Ide pokoknya kita bisa masukkan seperti tadi, yaitu gurita seperti ini ya. Kita coba. Kita buat di sini seperti ini. Misalkan kita mulai dari topik ya. Organ gerak pada hewan. Kemudian kita buat lagi selain topik itu ide pokok. Ini ide pokoknya adalah serangga menggunakan kaki untuk bergerak. Nah, dari ide pokok kita bisa mengembangkan paragraf dengan merubah menjadi sebuah kalimat seperti ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Jadi di sini ditambahkan, kalau kita lihat di sini dikembangkan. Serangga menggunakan 6 kakinya. Di sini ada tambahan ya. 6 kakinya untuk bergerak. Sekali lagi seperti itu. Kita kembalikan ke semula ya. Setelah kita menemukan kalimat utama, ya, baru kita lakukan menambahkan, menjelaskan secara lebih rinci kalimat utama tersebut. Ya, seperti di bawah ini. Kakinya ada yang dipakai untuk berjalan. Kaki serangga ada yang dipakai untuk melompat. Kaki serangga ada yang dipakai untuk berenang. Dan kaki serangga ada yang dipakai untuk berjalan di atas air. Seperti itu. Kita coba lanjutkan ya. Itu disebut dengan mengembangkan kalimat dan ide pokok menjadi beberapa kalimat. Setelah itu ditulis informasi tambahan dan disusun menjadi sebuah kalimat yang padu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini diminta uji pemahaman mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan ya di dalam halaman 22. Ya, kita coba lagi cek. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk materi bahasa kita di sini diminta ya untuk mengembangkan ide pokok ya dengan kegiatan dalam keterampilan kinerja produk halaman 22. Karena di sini kita kata kuncinya ini ya, kita diminta mengembangkan ide pokok ya, mengembangkan ide pokok di sini. Ini Pak Guru kasih warna ya. Dalam mengembangkan ide pokok kita tentukan dulu topiknya ya. Jadi kembali ke sini ya. Nah, topiknya apa ya? Topiknya seperti kita buat sesuai dengan tema, misalkan topiknya itu organ gerak hewan. Setelah
menentukan topik, yaitu kita akan menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Coba ide pokoknya. Kita ambil ya, tadi udah burung. Kita ambil yang sama saja ya. Serangga menggunakan kaki untuk bergerak. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita mempunyai ide pokok ini kita akan kembangkan kalimat supaya menjadi kalimat utama. Serangga menggunakan kaki untuk bergerak. Di sini misalkan kita kembangkan itu serangga menggunakan kaki untuk bergerak mencari mangsa, atau lebih umum ya, untuk beraktivitas. Ini lebih umum. Cari kalimatnya supaya menjadi kalimat utama. Serangga menggunakan kaki untuk bergerak dan beraktivitas. Kemudian kita tambahkan lagi, kita kembangkan ide pokok tersebut menjadi dalam beberapa kalimat. Kembangkan, di sini sudah ada kalimat utamanya, kita kembangkan, kita tulis beberapa kalimat di sini supaya kita kembangkan ya. Serangga menggunakan kaki untuk bergerak dan beraktivitas. Kan kita kembangkan ya. Ini udah masuk ke sebuah kalimat ya. Walaupun sama sudah masuk ke kalimat, kita usahakan menggunakan huruf kapital sesuai. Serangga ada yang menggunakan kakinya untuk berjalan. Serangga ada yang menggunakan kakinya untuk melompat. Ini bisa kita tambahkan misalkan ya, misalnya semut ya. Kemudian kakinya untuk berjalan, yaitu kita tulis saja laba ya. Serangga dia menggunakan kakinya untuk melompat seperti atau misalnya jangkrik.
berjalan, ada yang melompat ya. Kita pun juga bisa menambahkan misalkan serangga, ada yang menggunakan kakinya untuk berjalan, melompat, berenang di atas atau berjalan ya, berjalan di atas air. Misalnya tutup air, lain. Nah ini kita sebut dengan pengembangan kalimat dan ide pokok ya. Nah dari sini kita bisa mengembangkan informasi-informasi tambahan yang mendukung kalimat utama. Jadi ini kita sudah kalimat paragraf ke-1 ya. Kita buat paragraf kedua misalkan ya. Paragraf kedua kita bisa buat seperti ini. Jadi ini saya juga gini ya. Kita buat satu buah contoh serangga ya, yang ada di dalam kehidupan yang sehari-hari. Kita lihat semut, hampir semua aktivitas menggunakan kaki. Untuk mencari makan. Sedangkan misalkan sedangkan ada beberapa serangga yang menggunakan alat berat, kaki dan sayap. Misalkan nyamuk, lalat, cakung. Ya, ini salah satu yang lebah. Jadi menggunakan hewan yang lebih rinci. Kalau di sini kan hanya serangga ya. Tetapi tidak semua serangga bisa kita katakan sama hanya kaki saja. Di sini kita jelaskan lebih rinci. Ya, jadi ini sudah masuk ke informasi tambahan. Informasi tambahan ya. Beda di situ ya. Di sini bisa kita karang tambahan lagi, misalkan kita sebut hewannya ya, seperti misalkan belalang. Belalang pun unik ya, punya kaki tapi dia bisa meloncat ya. Kakinya itu bergerak juga, bisa terbang ya, karena dengan sayap, dia punya sayap. Tetapi di sini yang perlu kita ingatkan adalah informasi tambahan ini tidak
terlalu jauh dari ide pokok ya. Ide pokoknya kan ini ya, serangga menggunakan kaki untuk bergerak ya. Hampir semua serangga, tapi tidak semua serangga memiliki sayap ya. Tidak semua serangga punya sayap. Misalkan kita tahu ada kelabang ya, kita tahu ada kaki seribu ya, dimana semua hewan tersebut tidak memiliki sayap tapi masih memiliki kaki ya. Jadi pada umumnya kaki ini dimiliki oleh semua serangga ya, dan tidak semua serangga memiliki sayap ya gitu. Jadi dijelaskan nanti hewannya ya, atau kalimat tadi tidak semua serangga di sini ditulis ya. Tidak semua serangga memiliki sayap, tapi semua serangga hampir semuanya memiliki kaki gitu ya. Jadi tidak ada serangga yang punya sayap tapi tidak punya kaki. Jadi pada umumnya kita sudah mengacu ke ide pokok ini ya. Ide pokoknya kan ini ya. Nah, ini ide pokok ini dikembangkan oleh kita sendiri. Kita cari hal-hal yang masih terkait deh. Boleh dengan serangga, boleh dengan alat gerak ya, boleh dengan kaki. Itu gimana kita meraciknya, mengembangkannya ya sesuai dengan ide pokok yang kita akan arahkan ya. Ide pokoknya arahnya ke sini soalnya. Jangan sekali-kali bikin kalimat yang tidak nyambung ya, tidak sesuai dengan ide pokok seperti itu. Misalkan seperti ini ya, misalkan nih yang tidak sesuai ya. Misalkan Udin menggunakan kaki untuk beraktivitas. Sedangkan di sini memang intinya kaki ya untuk bergerak, tapi bukan kaki yang di sini yang dimaksud. Ini kakinya si serangga. Kakinya punya si serangga. Tapi kalau dia tidak nyambung dengan ide pokok, alangkah baiknya itu tidak kita tulis ya di paragraf ini ya, atau di teks bacaan yang akan kita buat ya, atau paragraf yang akan kita buat gitu. Jadi itu saja ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.